Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Tanjung dari Manajemen Pendidikan Islam. Saya semester 2. Saya menuntut ilmu di kampus Ibnu Sakinah Damastraya. Saya ingin mempresentasikan sebuah makalah atau sebuah pembahasan yang berjudul pendekatan kepemimpinan. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat Islam, iman, ihsan kepada kita. Jangan lupa salawat dan salam marilah kita sembahkan kepada junjungan Nabi kita akhir zaman, yaitu Muhammad SAW, yang mana telah memberikan secercah ilmu kepada kita sampai sekarang. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Lesis Andre, SPSI dan MSI, yang mana telah memberikan kesempatan pada saya untuk presentasi di depan kalian maupun di YouTube. Oke, kita mulai. Pembahasan itu ada 3, yaitu pendekatan pada sifat kepemimpinan, pendekatan perilaku, dan pendekatan konfigurasi. Oke, saya ingin menjabarkan pertama dari pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah pendekatan sifat merupakan salah satu pendekatan lama yang dalam mempelajari tentang kepemimpinan. Dalam buku Pak Wukir disebutkan pendekatan ini berkembang dari teori Greatman, merupakan teori awal mengenai sifat-sifat kepemimpinan di zaman Yunani kuno atau zaman Romawi. Berarti di sini pendekatan kepemimpinan itu sudah ada dari zaman Yunani dan Roma. Kalau menurut saya, bukan di zaman Yunani dan Roma aja, di zaman Islam juga, yaitu Nabi Muhammad SAW itu mempunyai pendekatan juga. Mungkin mempunyai teori-teori. Karena saya tidak membahas ini dalam Islam, maka saya tidak akan membahas ini. Kedua, yaitu orang-orang zaman itu mempercayai pemimpin itu bukannya diciptakan, melainkan dilahirkan. Diciptakan. Misalnya kita belajar kepemimpinan, itu nggak mungkin kalau nggak ada jiwanya
kepemimpinan di dalam diri dia susah juga. Makanya dilahirkan, bukan diciptakan. Contohnya kita belajar kimia, kita ahli kimia, itu diciptakan. Atau kita buat sebuah ponsel, itu diciptakan. Itu beda diciptakan dan dilahirkan memang sejak lahir itu sudah ada jiwa kepemimpinannya di diri dia. Oke, kita lanjut lagi dengan pendekatan perilaku. Di sini pendekatan perilaku itu ada 6. Yang pertama, studi kepemimpinan IOA. Kedua, studi kepemimpinan OHIO. Ketiga, studi kepemimpinan Hirgen. Keempat, studi kepemimpinan menurut Margaret Greer. Kelima, studi kepemimpinan teori X dan Y. Dan terakhir, studi kepemimpinan 4 sistem manajemen. Yang di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Studi kepemimpinan IOA ada 2. Yang pertama, otoriter, dan yang kedua, demokrasi. Otoriter itu mempunyai keuntungan, yaitu cepat serta tanggas dalam membuat keputusan dan bertindak, sehingga untuk sementara produksi mungkin bisa meningkat. Di sini, menurut studi kepemimpinan IOA di sini, otoriter itu adalah cepat dan tegas mengambil keputusan, sehingga produksi atau produktivitas mungkin bisa meningkat. Dan kelemahannya adalah menimbulkan suasana kaku. Suasana kaku itu contohnya pemimpin yang otoriter itu contohnya dia tidak mau mendengar apa kata bawahannya. Itulah dibilang kaku atau tidak efektif. Sebuah lembaga atau sebuah perusahaan yang mempunyai pemimpin otoriter itu, sistem struktur organisasi itu sangat baku atau tidak efektif, berjalan efektif. Kenapa? Karena setiap bawahan ingin mengajukan gagasan, dia tidak mau. Itu pemimpin otoriter. Yang B, dalam studi IOA ini, yang B-nya demokrasi. Salah satu keuntungannya adalah semua orang yang dianggap sangat penting. Itu semua yang dipegang oleh dia, maupun itu perusahaan maupun itu lembaga, itu sangat penting bagi dia. Contohnya tukang sapu, OB,
itu sangat penting. Kenapa? Kalau tidak penting, maka struktur tugas atau kerjanya itu tidak akan efektif. Contoh, satu lembaga. Tidak ada tukang sapu atau tukang kebersihannya, otomatis suatu lembaga itu tidak akan indah dilihat karena banyak sampah, banyak apapun yang besar yang bertebaran di lingkungan lembaga tersebut. Makanya inilah yang dibilang demokrasi itu, pemimpin demokrasi itu salah satunya semua orang dianggap sangat penting, walaupun itu OB, walaupun itu bawahannya sendiri, walaupun itu pangkatnya kecil lah, itu sangat penting kalau memimpin demokrasi. Dan selanjutnya, keputusan itu diambil secara objektif. Objektif misalnya suatu masalah, dia itu tidak memutuskan seperti kayak otoriter, pemimpin otoriter itu walaupun dia itu salah, langsung dipecat atau langsung dikeluarkan. Kalau demokratis itu adalah dia itu, pemimpin demokrasi itu adalah dia itu melihat dulu akar permasalahannya apa, baru dipertimbangkan. Itu namanya objektif. Dan ini menurut saya ini tidak pas ya. Kalau menurut saya keputusan atau tindakan tidak, kadang-kadang lamban. Menurut saya itu tidak lamban. Seperti apa yang dikatakan, lebih objektif. Dia itu melihat dulu akar permasalahannya itu apa. Apakah harus dipecat atau harus dia itu cuma diperingatkan atau dipanggil, kenapa nih Anda punya masalah kayak gini, kenapa? Harus ada akar permasalahannya. Itu ya, kalau menurut saya ini tidak pas ya, keputusan atau tindakan itu terkadang lamban. Bukan lamban, dia itu harus, pemimpin demokrasi itu harus mencari akar permasalahan dulu. Mungkin kalau di sebuah lembaga mungkin itu tidak lamban ya, kayak sebuah kita bercimpung di kependidikan itu tidak lamban. Kalau di perusahaan memang lamban. Dan kenapa? Karena kalau pemimpin itu dia tidak ambil keputusan secara cepat, otomatis produksi akan semakin menurun. Itu menurut saya kalau di sebuah perusahaan. Kalau di sebuah lembaga itu tidak. Itu sangat objektif sekali. Kenapa? Karena pemimpin itu harus tahu akar permasalahannya. Kedua, studi kepemimpinan OHIO itu ada dua juga, yaitu struktur tugas dan perilaku pemimpin menurut tingkat massa. Salah satu struktur tugas adalah lebih banyak melakukan pengarahan. Ini kalau struktur tugas ya. Salah satu contohnya pengarahan. Pengarahan adalah
pengarahan bagi bawahannya. Misalnya bawahan tersebut bekerja tidak maksimal atau tidak tumpang tindih lah, makanya itu harus diarahkan dulu. Job desk-nya itu apa? Misalnya A, job desk-nya ini loh, B, job desk ini loh. Makanya harus ada pengarahan dulu sebagai pemimpin, atau mungkin sebagai pemimpin dimanapun itu berada, maupun di sebuah lembaga maupun sebuah perusahaan, harus ada sistem struktur tugas. Salah satunya harus ada pengarahan dulu, kalau tidak akan kacau balau nanti pas dieksekusinya. Yang B, perilaku kepemimpinan menurut tengah masa mempunyai ciri khas, salah satunya adalah memperhatikan bawahan. Memperhatikan bawahan ini di sini contohnya bawahan tersebut ingin mempunyai motor, cuman tidak kesampaian karena gajinya mungkin terlalu rendah atau banyak kebutuhan. Makanya pemimpin yang harus tengah rasa itu seperti contohnya dia dipanggil, kamu ada masalah? Ya Pak, saya ingin membeli motor misalnya, cuman kebutuhan saya banyak ini, cuman kalau saya pergi ke leasing nanti pembiayaan saya bengkak ini. Oke, saya akan membantu Anda untuk beli motor atau beli apapun itu. Cuman saya yang belikan, kamu bayar ke perusahaan. Begitu juga di lembaga. Apa aja sebuah koperasi lah, koperasi simpan pinjam, otomatis yang bawahan itu tersebut senang dong. Oh, tidak ada bunga nih misalnya, tidak ada bunganya rendah misalnya. Per bulan kamu harus bayar 100.000 tanpa bunga. Kalau di leasing atau di apapun pasti misalnya 9 juta per bulan 100.000, nggak mungkin 100.000 kan, otomatis 110, 150. Kalau di perusahaan dan lembaga mempunyai manajemen seperti itu, otomatis bawahan-bawahan itu akan bekerja keras atau lebih ada satu, dia itu diperhatikan sama pemimpinnya, baik itu lembaga maupun perusahaan. Itu menurut saya itu memperhatikan kebutuhan bawahan. Selanjutnya, studi kepemimpinan Michigan. Seorang pemimpin yang terpusat pada pekerjaannya dengan derajat tinggi mengakibatkan perhatian kepada bawahannya rendah. Dan sebaliknya, mungkin sifat ini termasuk sifat otoriter juga ya. Masa derajat tinggi mengakibatkan perhatian pada bawahan rendah? Seharusnya tidak. Ini menurut saya ini salah nih. Kalau pemimpin kayak gini ini salah. Kenapa? Seharusnya pemimpin itu harusnya mengayomi atau seperti tadi mempunyai perhatian sebagai pemimpin kepada bawahannya itu.
Keempat, pemimpin menurut managerial brief itu ada beberapa sifat. Ada 5. Cuman saya di sini ingin menjabarkan salah satunya saja, yaitu perilaku pemimpin yang berperilaku memberikan perhatian rendah terhadap produksi maupun orang. Disebut manajemen yang memiskinkan atau liberal. Liberal itu tau nggak? Liberal itu contohnya pemimpin itu tidak mau tahu produksivitasnya tinggi, produksinya tinggi maupun rendah. Yang penting dia itu menguntungkan bagi diri dia sendiri. Nggak peduli bahwa itu mau lembur ke, mau apa ke, mau sakit ke, nggak peduli. Yang penting dia itu menguntungkan diri dia sendiri. Itu menurut saya itu liberal itu. Apa yang kelima itu studi kepemimpinan teori X dan Y. Teori X itu ada 5 juga, dan teori Y itu ada 5 juga. Cuma saya di sini mengambil salah satu aja. Apa itu? Teori X berkata, kebanyakan orang secara alami menentang pekerjaan dan bersifat malas. Karena itu harus diberi motivasi, tantangan atau dari luar. Tidak mungkin pemimpin seperti tidak mempunyai motivasi kepada bawahannya. Tidak mungkin. Kenapa? Balik lagi, kalau tidak mempunyai sifat memotivasikan bawahannya, otomatis pekerjaan yang di bawah nanti tidak efektif atau berantakan. Kenapa? Karena sifat orang itu memang ada pemalasnya. Kadang-kadang malas karena apa itu harus pemimpin tersebut harus mempunyai jiwa motivatornya. Supaya kenapa? Supaya suatu saat nanti bawahannya, baik itu di lembaga maupun di perusahaan, akan lebih lagi meningkatkan produktivitasnya. Contoh malas, suatu perusahaan maupun lembaga, otomatis pemimpin yang di situ harus ada jiwa motivatornya. Dipanggil lah, kenapa kamu malas-malasan? Ada apa? Kalau dia ceritakan masalahnya dia, berilah motivator pada bawahan tersebut. Agar kenapa? Agar bawahan itu merasa pemimpinnya itu mempunyai rasa kepada dia, pada bawahan itu, bahwa dia itu ada gitu. Berarti saya diperhatikan nih. Berarti pemimpin saya itu
saya diperhatikan oleh pemimpin saya. Kalau tidak kayak gitu, otomatis nanti bawahan merasakan bahwa tidak ada perhatian yang diberikan pada dia. Kalau tidak ada jiwa motivator tersebut oleh pemimpinnya. Dan teori X berkata, kebanyakan orang bersedia menerima dan berusaha bertanggung jawab. Kebanyakan orang bersedia menerima, bahkan berusaha menerima tanggung jawab yang dilakukan. Di sini teori X berkata, banyak orang bersedia menerima dan berusaha menerima tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut adalah mungkin tanggung jawab itu kecil bagi si pemimpin tersebut, baik itu di lembaga maupun di perusahaan. Cuman menurut bawahan itu sangat besar. Kenapa? Karena dia diberi tanggung jawab oleh pemimpin tersebut. Ya, apanya pemimpin tersebut misalnya Sapam itu paling kerjanya Sapam maupun itu di perusahaan maupun di lembaga ya, paling jaga malam. Itu sangat mungkin bagi pemimpin itu apa sih tanggung jawab ini? Toh saya cuma ngasih menjaga supaya perusahaan saya tidak kemalingan atau lembaga saya tidak kemalingan. Mungkin menurut pemimpin tersebut itu sangat kecil bagi pemimpin tersebut. Bagi yang menerima tanggung jawab itu sangat besar. Kenapa? Oh, kalau nggak ada saya berarti nih akan kemalingan nih, berarti ini akan ada apa-apa nih kalau tidak ada saya nanti. Itulah menurut teori X tersebut. Dan terakhir, studi kepemimpinan 4 sistem. Sistem pertama, sistem kedua, sampai sistem keempat. Sistem pertama itu adalah pemimpin menentukan keputusan. Pemimpin itu harus mempunyai keputusan yang menurutnya dia itu sangat menguntungkan bagi perusahaan maupun bagi bawahannya. Jangan pemimpin yang mau menangani sendiri. Itu namanya pemimpin otoriter yang tadi saya katakan. Mempunyai keputusan yang sangat bijaksana. Itu salah satu sistem. Sistem kedua adalah salah satunya pemimpin mempercayai bawahannya. Pemimpin harus mempercayai bawahannya, walaupun bawahan itu misalnya terkadang malas, terkadang apa, harus mempercayai bawahannya. Walaupun itu ada masalah, misalnya bawahannya itu, pemimpin itu harus ada satu kepercayaan bahwa bawahan itu akan berusaha meningkatkan produktivitasnya atau produksi. Dan sistem ketiga, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu sama kayak pemimpin demokrasi. Mendengarkan apa kata bawahannya. Jangan pemimpin yang otoriter tidak.
mendengarkan bawahannya. Dua arah misalnya, Pak, saya mengusulkan gini. Oke, usul Anda saya terima. Cuman saya akan mempelajari dulu mana baik, mana yang lebih memprioritaskan bahwa ini harus dilaksanakan sekarang atau ini nanti dulu. Itu komunikasi dua arah. Dan keempat adalah ciri-cirinya adalah teamwork. Pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri, dan begitu juga bahwa tidak mungkin bekerja sendiri. Pemimpin contohnya tidak bekerja sendiri adalah nggak mungkin kan pemimpin bekerja bikin minuman atau bikin perusahaan apa atau mengerjakan sesuatu kalau di lembaga, nggak mungkin kan, harus ada teamwork. Begitu juga di bawah nggak mungkin kan, tanpa pengarahan dari pemimpin tersebut. Nggak mungkin bahwa langsung main kerja ini itu tanpa ada pengarahan dari pemimpin tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, di empat sistem manajemen, di situ diterangkan bahwa sistem kedua ciri-cirinya adalah pemimpin mempercayai atau percaya kepada bawahannya. Pemimpin itu harus mempercayai bawahannya walaupun bawahan itu sedang malas atau sedang ada masalah. Di sini saya ingin menjabarkan sedikit. Pemimpin harus tahu bahwa di mana satu titik bahwa bawahan itu sedang malas, maka harus dipanggil oleh pemimpin tersebut. Jangan dipanggil, harus dikasih motivasi. Contohnya, kenapa kamu malas? Oh, seperti ini Pak. Oke, saya akan mengasih kamu kesempatan bahwa kamu itu bisa mengerjakan ini bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Itu harus memberi motivasi, bukan sekedar mengingatkan aja, bukan. Dan pemimpin harus juga tahu mana bawahan sedang malas atau sedang ada masalah, dan mana bawahan yang tidak ada masalah. Di situ pemimpin itu harus jeli. Dan balik lagi, pemimpin bukan diciptakan, melainkan dilahirkan. Beda diciptakan dan dilahirkan. Dilahirkan itu memang ada bibit dari kecil bahwa dia itu akan menjadi pemimpin di sebuah atau di suatu perusahaan, atau di sebuah perusahaan maupun perusahaan besar maupun di suatu lembaga. Itu beda yang diciptakan dan dilahirkan. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu pendekatan kontingrasi. Kontingrasi itu ada dua, yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan, dan struktur tugas. Di sini adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan itu harus mempunyai chemistry. Yang tadi saya bilang, memang kita tidak
tidak memungkiri dan dipungkiri bahwa manusia mempunyai sifat malas. Nah, di situ pemimpin harus masuk ke dalam sifat tersebut. Jangan memberi peringatan saja atau memberi kesempatan, tetapi pemimpin harus memotivasi bawahan tersebut. Kedua, struktur tugas. Struktur tugas itu sangat penting, baik itu di perusahaan maupun di lembaga, apalagi di lembaga. Contoh, lembaga tidak mempunyai struktur tugas yang baik dan benar, maka kinerja bawahan tidak efektif, malah terjadi chaos dan pekerjaan saling tumpang tindih. Contoh, pegawai TU dan pegawai tata perpustakaan. Kalau tidak ada job desk yang baik dan benar, itu akan tumpang tindih. Pegawai perpus pasti dia tidak akan mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar di perpus. Begitu juga TU. Malah kalau tidak ada progres, bisa jadi pegawai TU membantu pegawai perpus itu baik. Cuman ya dulu dia itu progresnya apa? Kalau udah selesai boleh saling membantu. Cuman kalau tidak ada progres progres job desk yang baik, itu akan melahirkan chaos atau tidak efektif di suatu lembaga. Kedua, model 3 dimensi. Di sini juga ada dua, yaitu gaya efektif dan gaya tidak efektif. Contohnya, pemimpin memberi pelatihan yang baik kepada tugas dan maupun hubungan kerja. Pada tugas itu maksudnya pada job desk yang baik dan benar. Seperti tidak mungkin pemimpin tidak tahu apa tugasnya. Begitu juga bawahannya, tidak mungkin. Nah, pada hubungan kerja dalam suatu kelompok, itu pemimpin harus mengayomi atau memotivasikan bawahannya. Seandainya ada seseorang yang lagi malas atau lagi tidak mood, memang kita tidak mungkin menafikan bahwa semua orang memang ada sifat tersebut. Cuman tidak mungkin tiap hari tidak mood atau malas. Ada pada momen-momen tertentu pegawai itu lagi tidak mood atau tidak malas. Di situ pemimpin harus masuk kepada sifat tersebut. Yang kedua, yang model
tiga dimensi yang gaya yang tidak efektif, memberi perhatian rendah pada tugas dan hubungan kerja, itu sama aja kayak otoriter. Dia pemimpin mau menang sendiri, terserah bawahannya lagi malas, lagi apa, atau lagi tidak mood, atau tidak lagi ada masalah. Pemimpin tidak mau tahu. Pemimpin tahunya produksi atau kinerja bawahan itu harus meningkat. Itu tidak baik juga. Akan terjadi chaos atau tidak efektif di sebuah perusahaan maupun di lembaga. Yang terakhir, model kontinum Pak-Gol. Di sini ada beberapa ciri. Cuman saya mengambil satu saja, yaitu kekuatan bawahan. Kekuatan bawahan hal ini menyebabkan pemimpin memilih gaya demokrasi. Tadi pemimpin itu harus demokrasi. Mau mendengar apa kata bawahannya, walaupun itu tidak terlaksana pada hari itu. Pemimpin harus mendengarkan bawahannya. Memang ada kelemahannya, lamban mengambil keputusan. Menurut saya tidak lamban. Pemimpin harus tahu mana prioritas utama, mana yang tidak. Itu kalau menurut saya di sebuah lembaga ya. Kalau di perusahaan memang saya akui pemimpin harus cepat mengambil keputusan, walaupun itu nanti belakangannya itu buruk bagi perusahaan tersebut. Yang penting pemimpin harus mengambil keputusan. Beda dengan lembaga. Lembaga di suatu lembaga harus mempunyai sifat demokrasi. Kenapa? Tidak mungkin pemimpin mengiyakan bawahannya. Contoh, Pak, kita harus mempunyai ruang komputer, Pak, supaya anak didik kita bisa komputer atau bisa tahu teknologi. Cuman lihat dulu prioritasnya apa. Kalau prioritasnya misalnya bangunan belum mencukupi atau memadai, baik itu kelas, baik itu kantor, otomatis pemimpin harus mengambil keputusan mana prioritas utama. Atau pemimpin bisa mengambil jalan tengah. Misalnya mengadakan komputer dulu, habis itu bangun tahap. Misalnya membeli komputer 3 dulu, 4, habis itu 4, habis setelah mencukupi baru membangun. Di situ bisa pemimpin bisa melakukan sesuatu. Contoh tadi dia itu membeli 4, nyata bangunan belum selesai. Misal dia mau beli 8, dia beli 4 dulu. Yang 4 itu bisa dialokasikan ke bangunan. Begitu juga tahun depan 4, misal dia mau 4 lagi, terus
uang komputer yang 4 itu dialokasikan ke bangunan, otomatis nanti suatu saat pasti akan bangunan tercapai, ruang komputer juga tercapai. Itulah sistem demokrasi kalau menurut saya. Istilah Pak Gol ini datang dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif memperjelaskan jalur untuk membantu anggotanya dari awal sampai penciptanya tujuan mereka. Itulah pemimpin yang dilahirkan, bukan diciptakan. Pemimpin harus tahu, harus membantu bawahannya untuk mencapai Pak Gol tadi. Pak Gol misalnya dalam pemimpin mau sekolah lembaga itu punya ciri khas, misalnya bisa 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris misalnya. Nggak mungkin pemimpin itu melepaskan bawahannya tersebut. Otomatis pemimpin memperjelaskan jalur atau membantu anggotanya walaupun tidak dilihatkan pemimpin itu membantu. Otomatis pemimpin harus mengcek dari belakang saja atau merecek dari belakang. Oh, ini tidak baik nih, dipanggil. Kita harus ada Pak Gol kayak gini tahun depan. Jangan sampai kita lewat dari Pak Gol yang kita sepakati itu. Kesimpulannya adalah dari yang telah diuraikan tentang pendekatan atau teori-teori model-model kepemimpinan membuat kita semakin yakin jelas bahwa dari beberapa pendekatan muncul berbagai macam gaya yang dihasilkan dari berbagai penelitian atau observasi yang dilakukan pada zamannya. Pada zaman Yunani kuno dan Roma itu udah ada metode-metode tersebut. Cuman peneliti itu mengobservasi atau meneliti, bisa nggak gaya tersebut dimasukkan ke zaman sekarang? Tidak mungkin kan? Zaman Yunani kuno dan Roma dimasukkan pada zaman sekarang. Berbeda. Kenapa? Sifatnya juga berbeda. Terus kulturnya juga sudah berbeda. Kalau Yunani dan Roma mungkin di Yunani saja, mungkin di Roma saja metode tersebut dilakukan. Cuman di sekarang ini tidak mungkin hanya di metode tersebut dibawa ke zaman sekarang. Tidak mungkin, malah tidak efektif bagi saya. Ya itulah beberapa pendekatan atau metode kepemimpinan yang saya uraikan. Mungkin ada beberapa
uraian saya yang tidak jelas, saya mohon maaf. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Lesis Andre, SPSI dan MSI. Mungkin ini bermanfaat bagi kawan-kawan saya yang terutama yang sama menempuh ilmu di Stibnu Damasraya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.